Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Kurniawan. NIM saya B1B1 22090. Saya dari Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang DPD. Dimulai dari latar belakangnya, yaitu negara menjadi suatu wadah dalam memberikan pengaruh dan sistem tatanan kehidupan bagi rakyatnya. Ketidaksamaan pembangunan setiap negara yang ditandai dengan sejarah, peradaban, atau cara memperoleh kemerdekaan. Tentunya menjadi titik yang dapat mempengaruhi bagaimana setiap kebijakan di negara berbeda-beda. Demokrasi, kesepakatan yang telah diuji bangsa ini sebagai bentuk pemerintahan. Nilai sebuah negara demokrasi diukur melalui kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dan barometer keputusan pembangunan dalam mobilisasi suatu negara. Rumusan masalahnya, yang pertama ada sejarah DPD, terus ada apa itu DPD, dan ada tugas dan wewenang DPD, fungsi DPD, syarat menjadi anggota DPD, dan yang terakhir alat kelengkapan DPD. Yang pertama ada sejarah DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah lahir pada tanggal 1 Oktober 2004. Pertama kali dibentuk, dia beranggotakan 128 anggota yang terpilih untuk pertama kalinya, dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD, mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen, sampai dengan persoalan kelembagaan yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini. Tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, terus untuk memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pembaharuan konstitusi. Untuk itulah MPR membentuk sebuah lembaga baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak dapat terjadi seketika melalui tahap pembahasan yang cukup panjang, baik di masyarakat maupun MPR Republik Indonesia. Khususnya Panitia AD Hoc 1, proses perubahan MPR Republik Indonesia memperhatikan dan juga melibatkan pembahasan bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain, khususnya negara yang menganut paham demokrasi. Terus apa itu DPD? DPD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah lembaga yang anggotanya adalah wakil-wakil tiap provinsi yang dipilih oleh pemilihan umum. Jumlah anggota DPD adalah sepertiga jumlah anggota DPR, yaitu 136 dari setiap provinsi, yang berarti setiap provinsi mempunyai 4 DPD. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir saat anggota DPD mengucapkan sumpah atau janji. Terus ada tugas dan wewenang DPD. Yang pertama ada mengajukan keputusan mengenai rancangan undang-undang. Terus ada memberikan pertimbangan kepada lembaga DPR tentang RAPBN dan RUU yang berkaitan dengan pendidikan, pajak, dan agama. Terus yang ketiga adalah ada melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang pertama kan pengajuan usul rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya otonomi lainnya, serta
berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Terus ada pembahasan rancangan undang-undang. Dia ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi dan lainnya, serta perimbangan keuangan daerah. Terus ada ikut pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. Pertimbangan atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Terus ada yang pengawasan atas pelaksanaan undang-undang adalah mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Terus yang kelima ada penyusun program legislatif nasional seperti prolegnas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya dan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah. Terus yang kedua ada selanjutnya ada fungsi DPD. Yang pertama fungsi pertimbangan. Fungsi pertimbangan kepada DPR, fungsi pengawasan DPD, tugas dan wewenang DPD dalam pengawasan adalah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK bidang yang terkait, yakni otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Terus selanjutnya ada fungsi pengawasan, yakni untuk mengawas DPD dalam melaksanakan rancangan undang-undang. Berikutnya ada syarat menjadi anggota DPD. Yang pertama, provinsi yang berkependudukan sampai dengan 1 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 orang pemilu. Yang kedua, provinsi yang lebih berpenduduk lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta harus didukung sekurang-kurangnya oleh lebih dari 3.000 pemilih. Alat kelengkapan DPD. Alat dan kelengkapan DPD terdiri atas komite, badan kehormatan, dan panitia-panitia lain yang diperlukan. Yang pertama ada komite 1. Tugas komite 1 DPD Republik Indonesia merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang mempunyai ruang lingkup tugas pada otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah. Lingkup ruang tugas komite pertama sebagaimana dimaksud dimainkan dengan memperhatikan putusan daerah dan masyarakat sebagai berikut: hubungan pusat dan daerah antar daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan. Yang kedua ada Komite 2. Komite 2 DPD Republik Indonesia merupakan alat kelengkapan DPD Republik Indonesia yang bersifat tetap, yang mempunyai ruang lingkup tugas pengelolaan sumber daya alam dan mengelola sumber daya ekonomi lainnya. Lingkup tugas Komite 2 dimaksud untuk dimainkan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat sebagai berikut: pertanian, perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta sumber daya, kehutanan, dan sekeliling yang terkait hidup, pemberdayaan ekonomi, kerakyatan, dan daerah tertinggal.
Yang berikutnya ada Komite 3 DPD Republik Indonesia merupakan alat kelengkapan DPD Republik Indonesia yang bersifat tetap, yang mempunyai ruang lingkup tugas pada pendidikan dan agama. Lingkup tugas Komite 3 dimaksud untuk dimainkan dengan memperhatikan daerah dan masyarakat sebagai berikut: pendidikan, agama, budaya, kesehatan, pariwisata, dan olahraga, terus kesejahteraan. Terus yang untuk sosial ada pemberdayaan, perlindungan anak, tenaga kerja, dan transmigrasi. Berikutnya ada Komite 4. Komite 4 DPD Republik Indonesia merupakan alat kelengkapan DPD Republik Indonesia yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berpadanan dengan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK, seperti pajak, usaha mikro, usaha kecil. Terus ruang lingkup tugas Komite 4 yang dimaksud untuk dibandingkan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat. Terus selanjutnya ada eksistensi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di lingkup pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah DPD atau DPD merupakan lembaga perwakilan politik daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan langsung, yang beranggotakan 4 orang pada setiap provinsinya. Keberadaan DPD sebagai lembaga yang independen sangat memungkinkan memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah secara sungguh-sungguh. Dibandingkan dengan kedudukan DPR yang merupakan wakil rakyat yang berasal dari partai politik dan sudah barang tentu yang lebih terikat pada kebijakan partai. Terbentuknya DPD kepentingan daerah menjadi terakomodasi karena DPD lahir juga sebagai bagian dari reformasi tahun 1998. DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingan tertentu. Kepanitiaan, panitia perancangan undang-undang atau PPUU. Terus ada panitia urusan rumah tangga, PURT. Yang ketiga ada panitia akuntabilitas publik atau PAP. Yang keempat ada panitia hubungan antar lembaga atau PHAL. Tugas panitia perancangan undang-undang atau PPUU yang dibuat oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas merencanakan dan menyusun program serta prioritas pembahasan usulan rancangan undang-undang DPD dan anggaran setiap tahun, membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan, memainkan ke aktivitas pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep usulan rancangan undang-undang yang diadakan oleh DPD. Terus panitia urusan rumah tangga atau PURT. Pimpinan panitia urusan rumah tangga atau PURT merupakan alat kelengkapan DPD Republik Indonesia yang bersifat tetap dan mempunyai tugas untuk membantu pimpinan dalam memilihkan kebijakan rumah tangga DPD Republik Indonesia, termasuk untuk mensejahterakan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal, membantu pimpinan dalam memainkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan Sekretariat Jenderal, termasuk mengelola kantor DPD Republik Indonesia di daerah, membantu pimpinan dalam merancangkan dan menyusun kebijakan lebih kurang DPD, mengawasi pengelolaan lebih kurang yang dimainkan oleh Sekretariat Jenderal. Terus ada panitia akuntabilitas publik atau PAP, yang merupakan alat lengkap DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas memainkan investigasi dan verifikasi atas pengaduan terhadap
DPD karena tidak menjalankan kewajiban atau tidak dapat memainkan tugas secara berkelanjutan atau tetap sebagai anggota selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, tidak menghadiri sidang paripurna ataupun rapat kelengkapan DPD. Berikutnya, pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua. Selain menjalankan tugas memimpin sidang, pemimpin DPD juga sebagai juru cakap DPD. Ketua DPD periode 2009 sampai 2014 adalah Pak Irman Gusman. Ia terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Setelah mengalahkan yang akan menjadi pemimpin DPD lainnya, yaitu Faruk Muhammad. Pimpinan DPD periode 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019 adalah yang pertama ada Irman Gusman dari Sumatera Barat, yang kedua ada Wakil Ketua Faruk Muhammad dari Nusa Tenggara Barat, dan yang ketiga ada Wakil Ketua Gusti Kanjeng Ratu Hemas dari Yogyakarta. Sekretariat Jenderal yang pertama, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD dibentuk Sekretariat Jenderal. DPD yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang kedua ada personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Terus yang ketiga ada Sekretariat Jenderal DPD yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Presiden atas usul pimpinan DPD. Sekretariat Jenderal bagi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD dibuat Sekretariat Jenderal DPD yang dipastikan dengan keputusan Presiden. Dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin oleh seorang Sekretariat Jenderal yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh keputusan Presiden atas usulan DPD. Terus ada kekebalan hukum. Anggota DPD tidak dapat dituntut dan dihadapkan pengadilan karena pernyataan atau pertanyaan pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati di dalam rapat tertutup. Untuk anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara. Rahasia atau hal-hal yang mengenai pengumuman rahasia negara. Berikut adalah gambar dari Ketua DPD. Yang pertama ada Irman Gusman yang berasal dari Sumatera Barat. Terus yang kedua ada Faruk Muhammad, Wakil Ketua yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang ketiga ada Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua yang berasal dari Yogyakarta. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan fungsi DPD yang diatur dalam Undang-Undang 1945, DPD memiliki kewenangan konstitusional dan pengaturan lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Sebagai lembaga negara, DPD memiliki kedudukan yang sangat tinggi berkaitan dengan fungsinya. DPD yang dapat melaksanakan fungsinya merupakan eksistensi DPD sebagai lembaga negara karena fungsi tersebut menggambarkan adanya suatu lembaga negara tertentu. Yang kedua ada
Yang kedua, dengan fungsi dan tugas serta kewenangan yang diatur Undang-Undang 1945 sangatlah sulit. DPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Karena kewenangan terbatas yang dimiliki DPD ini semakin dipersempit dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Sebelumnya dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwasanya DPD hanya mempunyai kewenangan mengajukan RUU pada bidang tertentu dan ikut membahasnya hanya pada tingkatan pertama. Bahkan RUU yang diajukan oleh DPD ini jika disetujui oleh DPR, maka ketika dilanjutkan ke proses tahap berikutnya di dalam pembahasan, maka RUU tersebut berubah menjadi RUU yang diusulkan oleh DPR. Sekian materi tentang DPD yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika masih ada kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.